Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk tutor dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan mencoba praktik untuk tugas 3 mata kuliah basis data. Ya, di sini sudah diberikan oleh tutor tugasnya. Untuk tugas 3 adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, ini untuk bukti videonya untuk buku panduannya kita mengacu pada PMP MSY M4206 atau dalam hal ini saya sudah membuka buku panduannya. Yuk kita mulai transaksi. Sebelumnya saya sudah menyalakan modul Apache dan MySQL. Sesuai dengan tugas kemarin, coba saya pindahkan ke ini ya. Sesuai dengan tugas kemarin, kita sudah membuat untuk dari data yang tugas sebelumnya, yang tugas kedua, saya membuat DB klinik dengan beberapa tabel, diantaranya ada tabel dokter, tabel daftar, administrator, pasien, pasien ke dokter, dan dokter ke admin. Nah, di sini kita coba lihat dari database klinik, kita lihat desainnya, relasinya. Nah, di sini ada daftar dokter. Nah, relasinya seperti ini ya. Dokter gitu. Sini. Nah, ya, sementara ada 6 tabel. Nah, ya, untuk yang kedua coba kita lanjut ke perintahnya. Nah, untuk yang kedua ini kita menggunakan fungsi commit ya. Tadi kan tanpa commit kita buat lagi new routine, nama rutinnya transaksi 2. Transaksi 2 kita drop dulu parameter yang udah ada. Terus kita bikin start insert itu. Value-nya indikasinya kita ketikkan 6.
Kasihnya itu. Ya, di sini kita ingin memasukkan ID pasien, nama pasien dan jenis kelamin, value-nya 6 titik dan pakai saji 023 dan jenis kelaminnya 1. Kita select nama pasien. Nah, perbedaannya sama tadi ini ada komik ya. Hmm, masih recordnya masih. Nah, di sini kita coba masukkan dengan perintah commit go, kita execute. Nah, masih keluar ya ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Ya, setelah itu kita lanjut ke transaksi 3. Kita lihat untuk transaksi 3 ini kita menggunakan rollback ya. Kita coba transaksi 3 dengan parameter yang lain. Kita hapus, kita ketik
bikin start transaction. Kita gunakan fungsi rollback. Itu kita commit itu ke M. Kita coba transaksi 3 execute. Nah, sini kita coba tikal ya. Zero row berarti nggak ada penambahan ya, karena kita gunakan fungsi rollback tadi. Rollback jadi nggak jadi kita masukkan. Yuk kita lanjut ke transaksi keempat. Transaksi 4, parameter yang sebelumnya kita drop, kita tuliskan bikin window. Sini kita tambahkan ID pastinya 7, kemudian namanya Hanif, kemudian dulu tadi sini jenis kelaminnya ini. Alamatnya coba apa ya gitu ya. Lihat itu.
untuk kali ini kita coba langsung save point aja ya. Value-nya Hanif, Surabaya, jenis kelaminnya perempuan. Terus selanjutnya kita buat save point. Save point. Ya, kita lanjut lagi insert untuk data yang lain itu masih ready in dan use 8 terus kita tambahkan lagi, kita rollback to software segment ya. Jadi seharusnya nanti data Tina ini tidak muncul karena kita rollback ke segment 1, nanti kita rollback to segment 1. Nah, ini fungsi untuk merollback ke segmen 1 yang di atasnya ini. Nah, kita lanjutkan, kita sebagai pembeda kita tambahkan yang baris ketiga, kita insertkan lagi, insert itu machine di ID-nya machine machine kita lompatkan ke ID 9 dengan nama sudah di soal ini yang Lutfi. Kemudian Jakarta lagi ya, satu. Dan kemudian setelah sudah kita commit, select kita kecil. Yuk kita coba buktikan. Nah, di sini sudah berhasil, kita running execute untuk transaksi 4. Nah, di sini yang keluar hanya Tito, Hanif, dan Lutfi. Tadi ketika kita
memasukkan nama Tina. Tina ini di rollback ke save point 1. Save point 1 tuh dengan nama Hanif, gitu kan? Hanif. Jadi kita berhasil untuk melaksanakan transaksi yang ketiga ini ya. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu trigger. Sebelum kita mulai ke trigger, kita tambahkan dulu sesuai perintah soal. Ada dua tabel yaitu tabel obat. Obat ini ada berapa ini? Tabel obat ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kita buat. Terus ada lagi, kita masukkan dulu ID obat integer maksimal. Nah, kita tambahkan kode obat. Kita varchar aja kodenya. Kodenya ya. Terus nama obat kita varchar 30. Terus kita ketikkan harganya integer 10 dan stoknya integer 5 aja. Udah, kita save. Yang kita buat primary key pada kasus ini berarti obat mana obat? ID obat ya. ID obat kita jadikan primary key. Dan terus kemudian kita tambahkan satu lagi tabel yaitu tabel transaksi obat. Kita coba buat tabel transaksi obat. Di sini ada 5 kolom juga. Kita create. Yang kita buat ID transaksi. ID transaksi integer 3 digit aja ya. Terus kedua ID pasien integer 3 digit. ID obat tadi ID obat integer 6 digit. Terus setelah itu ada jumlah itu juga integer 10 digit aja, dan total harga kita integer 10 digit juga. Dan yang kita nanti buat primary key-nya kita tambahkan ini sebagai transaksi sebagai primary key. Di pasien ada juga index. Ya sudah, coba kita lihat di relasinya lihat di desain. Di sini ada transaksi obat. Kita pakai dulu ya biar lebih enak. Tadi nyapanya sama pasiennya. Nah, kita relasikan.
Kita rapikan dulu ya. Ya, sebelumnya kita tambahkan dulu ID obatnya. Langsung aja value-nya ID obatnya 1. Kita lihat dari kandungan. Kita lihat isinya. ID obat 1. Kode obatnya A1. Nah, obatnya A. Kita mau harganya 10.000, stoknya 10. Dan kita set lagi di obatnya 2, A2, silin, harganya 5.000, stok 20. Lagi di obatnya 3, kode obatnya A3, ini tadi harganya 10.000, stoknya 10 juga. Nah, udah ada data-datanya. Kemudian lanjut proses berikutnya. Nah, setelah kita membuat tabel obat dan tabel transaksi obat dan mengatur dari desain relasinya, kita sudah hubungkan relasinya. Kemudian kita coba membuat trigger. Kita masuk ke menu trigger, kita create new trigger. Triggernya kita sesuaikan dengan panduan, kita namakan TG jual. Nah, di sini untuk isi dari trigger jual kita masukkan untuk tabel transaksi obat before dan after. Untuk definisinya kita masukkan update obat. Dari kita mengupdate tabel obat di mana kita set stok sama dengan stok min new stok. Ini benar. Kita pastikan di mana where ID obat dot new. Kita coba go. Kita sudah membuat trigger ini, kita coba untuk mentransaksikan. Oke, kita coba transaksikan. Kita masuk ke tabel transaksi obat, kita insert. Coba kita transaksikan. Tadi kita lihat dari obatnya stoknya 10, 20, 10 ya. 10, 20, 10. Kita masuk ke transaksi obat, kita transaksikan, insert. ID transaksi 1. ID pasien Lutfi. Lutfi membeli obat A001, jumlahnya
5, itu harganya 5 berarti 50.000. Udah, kita klik go. Oh, masih gagal ya, kita coba lagi. Kita lihat lagi panduannya. Ya, maaf, ternyata saya salah membuat triggernya. Kita cek lagi trigger kita buat tadi. Nah, ini belum didefinisikan. Di mana ID obat sama dengan ID obatnya. Ya, kita tutup. Coba lagi go. Terus kita cek lagi dari tabel obat. Obat stoknya masih seperti ini. Kita ke transaksi obat, insert transaksi 1. Ini beli obat 1, jumlahnya 5, 50.000. Nah, kita berhasil transaksinya. Kemudian kita cek lagi tabel obat. Nah, dari tabel obat sudah berhasil ya, harganya 10.000. Tadi stoknya 10, sekarang tinggal 5. Ya, jadi cukup sekian video praktik pada kali ini. Kita buktikan menggunakan trigger bahwa stok berkurang dan sesuai dengan panduan yang diberikan. Ya, terima kasih tutor atas penjelasannya dan diberikan panduan untuk praktikum. Cukup sekian video saya hari ini. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.